Halo. Tianqi, kamu sudah kembali. Aku segera menjemputmu. Berhenti. Xinyan, kau lupa? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Tidak ada yang lebih penting dari kembalinya Tianqi. Pernikahan kita ditunda dulu, ya? Berhenti. Xinyan. Tianqi sangat penting bagiku. Turunlah. Xinyan, aku sudah menunggu 5 tahun untuk hari ini. Kau benar-benar akan meninggalkanku untuk menjemput pria lain? Tunggu aku kembali, kita akan mengadakan pernikahan yang lebih meriah. Jalan! Orang tua dan tamu-tamu semua menunggumu. Jangan marah, ya, Xinyan. Xinyan, jangan pergi. Xinyan. Jawab teleponnya. Dulu, kau bisa mewarisi grup dan jadi taipan termuda di Binhai. Tapi kau, demi sebuah janji, memilih menyembunyikan segalanya, merawatnya selama 5 tahun. Tapi keluarga Li, Wutaan ini, kalau bukan kau. Menurut Tianqiong Group, membantu keluarga Li, dengan sifat buruk mereka. Mana mungkin hidup enak seperti sekarang. Tapi mereka malah memperlakukanmu seperti ini. Sudahlah. Sekarang aku hanya peduli. Kapan aku bisa pulang? Beri aku 7 hari, kumpulkan data 5 putri konglomerat. Setelah kau pilih calon yang cocok untuk pernikahan politik. Setelah menikah, baru bisa pulang. Baik. 7 hari lagi, Li Xinyan. Kita berpisah untuk selamanya. Li Tianqi. Nama yang bagus sekali. Dia adalah putra yang diberikan pada keluarga Li setelah ibu mertua. Kehilangan kemampuan reproduksi selamanya karena sakit parah. Sejak diadopsi, dia selalu dimanja. Bahkan Li Xinyan diam-diam mencintai adik ini. Bahkan, cinta sampai gila. Tianqi, pelan-pelan. Kukira setelah menikah, semuanya akan normal kembali. Tapi ternyata di hati mereka. Aku selamanya hanya pengganti Li Tianqi. Tianqi Ai. Dulu, papa mama tidak mampu, tidak ada uang untuk obati kamu. Terpaksa mengirimmu ke luar negeri untuk pengobatan gratis. Sekarang kami sudah kaya. Jangan pergi lagi, ya? Sebenarnya, di luar negeri aku sangat rindu kalian. Terutama kakak, aku sangat merindukanmu. Sering mimpi masa kecil, baru diadopsi. Waktu itu kau merengek. Bilang mau menikahiku, mau beri aku banyak anak, Kak. Kamu masih ingat? Tinggallah. Hal sebesar apapun tidak lebih penting dari kembalinya Tianqi. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Wan Chu. Kamu berhenti. Hilang begitu saja berhari-hari. Tidak ada satu penjelasan pun. Li Xinyan. Kamu waktu itu meninggalkanku di pinggir jalan. Aku sampai kecelakaan. Aku baru saja kembali dari gerbang kematian. Kamu tidak ingat? Aku pikir telepon itu karena aku meninggalkanmu. Untuk mencari Tianqi, kamu cemburu buta. Sengaja menyuruh orang menipuku. Aku berjanji, kalau kejadian seperti ini terulang lagi, aku pasti tanpa ragu kembali mencarimu. Oke? Kak Wan Chu ya. Aku di luar negeri sering dengar orang tua dan kakak cerita tentang kamu. Kata mereka, kamu mirip denganku. Setiap melihatmu. Mereka jadi ingat aku. Kamu mirip denganku, setiap melihatmu. Mereka jadi ingat aku. Kak Wan Chu. Jangan-jangan kamu tidak menyukaiku? Xinyan belum menikah denganmu di rumah ini. Bukan giliranmu untuk cemberut.
Ayo, buatkan aku hidangan yang banyak. Aku mau menjamu Tianqi. Minimal 6 macam masakan, dengar ya? Bu, Wan Chu baru saja keluar dari rumah sakit. Baru keluar rumah sakit kenapa? Bertahun-tahun kamu baik padanya. Udah gede, tapi belum pernah memberi uang sepeser pun ke keluarga. Disuruh masak saja tidak mau. Seperti kamu ini mau menikahi sinian kami? Kamu pantas? Baik. Aku masak. Terima kasih, Kak. Kak. Dulu, bukankah kamu sendiri yang berjanji padaku? Katanya dia hanya penggantiku, setelah aku kembali. Kamu akan mengusirnya? Kak, kamu ingat keinginan ulang tahunmu waktu berumur 8 tahun? Kamu bilang setelah besar nanti pasti akan menikah denganku, dan punya banyak-banyak anak. Dia hanya penggantiku. Setelah aku kembali, kamu akan mengusirnya. Kamu bilang setelah besar nanti pasti akan menikah denganku, dan punya banyak-banyak anak. Kata-kata itu hanya omonganku waktu kecil yang tidak tahu apa-apa. Jangan dipikirin. Aku mengerti. Wan Chu. Tenang, yang akan kunikahi adalah kamu. Karena yang kucintai hanya kamu. Jangan tinggalkan aku sendirian, jangan. Chen Gan. Tianqi. Kamu kenapa? Jangan nak connected to you. Jangan tinggalkan aku sendirian ya. Aku sangat takut. Mungkinkah dia selama ini sendirian di luar negeri, terlalu lama kesepian, sampai mengalami gangguan emosional? Sinian, kamu adalah beban hati Tianqi. Hanya kamu yang bisa menolong adikmu. Wan Chu. Apakah pendapatku penting? Ngapain kamu peduli dia? Kalau dia mau menikahimu, harus bisa menerima fakta bahwa kamu menyayangi adikmu. Kalau tidak, aku dan ayahmu pasti tidak akan setuju kalian menikah. Kakak, jangan tinggalkan aku ya. Aku sangat merindukan masa kecil dulu saat kita mandi bersama, tidur bersama. Kakak temani aku ya. Jangan tinggalkan aku. Jangan biarkan aku sendirian lagi. Baik. Aku temani kamu tidur. Mobilnya keren banget. Tianqi, lihat baik-baik, ini hadiah ulang tahun dewasa. Dari kakakmu. Makasih kak. Mobil secantik ini pasti tenaganya besar. Tianqi, kamu belum punya SIM, tunggu dulu sampai SIM keluar baru nyoba mobilnya. Ya APA, ini jalan dalam kompleks. Laju kilo. Ada kami di sini. Tianqi, pelan-pelan ya. Ayo. Tianqi. Bu, Wan Chu sudah di rumah kita bertahun-tahun. Bahkan mobil pun tidak punya. Di mana Al lebih kenal juga? Dia sudah makan gratis di rumah kita 10 tahun. Masih minta mobil lagi. Wan Chu, ibu bicara langsung, jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Lagi pula selama ini mereka selalu memandangku rendah. Kamu juga tidak pernah membelaku sepatah kata pun. Sebenarnya, di hatimu juga berpikir seperti itu. Aku. Eksainyan hati-hati.
Wan Chu. Xinyan, cepat lihat. Adikmu tidak sadarkan diri. Tian Xi Benggan. Dalam waktu singkat sudah 2 kali kecelakaan. Calon istri pun tidak mau datang. Apa kalian ini? Pernikahan bisnis tanpa dasar cinta? Kalau tidak, bahkan 2 orang asing. Tidak akan sekejam ini. Mungkin. Di matanya. Aku bahkan tidak lebih dari orang asing. Tuan muda, data dan foto 5 calon perjodohan sudah dikirim ke ponselmu. Oh ya, Sang Yao dari grup Sang adalah calon menantu yang ditunjuk almarhum kakek. Tidak perlu memilih, ikuti saja keinginan ayahku. Aku hanya punya satu syarat. Pernikahan harus secepat mungkin. Aku hanya ingin segera meninggalkan rumah ini. Apa katamu? Kau ingin meninggalkan rumah ini? Wan Chu, kenapa kau ingin pergi? Bukankah kau pernah bilang akan menjagaku seumur hidup? Li Xinyan, kelihatannya kau sangat buru-buru. Hampir membuatku salah pikir kau benar-benar mencintaiku. Kau salah dengar. Syukurlah. Aku kira kau akan meninggalkanku. Jangan marah padaku. Beberapa hari ini tidak datang menjengukmu. Tianqi juga terluka, parah sekali. Dia parah. Kalau aku, Siapa Lin Wanchu? Jia. Lin Wanchu. Anda diduga melakukan pelanggaran mengemudi berbahaya, silakan ikut kami. kalian pasti salah orang. Mertuamu yang melapor, tunanganmu yang memberikan bukti. Dan korban sekarang terbaring di sebelah, mana mungkin salah. Tianqi punya gangguan emosi, tidak bisa ditahan. Pelanggaran ini tidak berat, paling lama beberapa hari sudah keluar. Kukira kau datang karena kasihan padaku. Ternyata hanya mendorongku ke jurang yang lain. Aku akan ikut kalian. Ayo pergi. Aku ingin melapor, ada yang berniat membunuh. Wan Chu, bagaimana bisa kau begitu dingin? Kau tahu sendiri Tianqi punya gangguan emosi. Lingkungan gelap di ruang tahanan bisa membuatnya kambuh. Kenapa kau tidak bisa mengertinya sedikit? Harus aku yang mengerti dia? Harus aku yang menggantikannya masuk penjara? Siapa yang mengerti aku? Kau sudah hidup gratis di rumah kami selama 10 tahun. Mau masuk penjara saja tidak bisa, dasar tidak tahu terima kasih. Oh ya, Jangan selikan kakak Wan Chu, ini salahku. Aku melihat kakak Wan Chu terlalu dekat dengan kakak Xinyan, jadi aku sudah 10 tahun meninggalkan rumah. 10 tahun ini, dia sudah merebut kalian dariku. Aku benar-benar tidak bisa hanya diam melihat. Dia mengambil kakak Xinyan dariku. Tianqi, tidak apa-apa, meskipun kamu sengaja. Ayah dan ibu pasti akan memahamimu. Tianqi, tenang saja, ayah dan ibu sudah benar-benar menganggapmu sebagai anak kandung kami. Tidak ada yang bisa merebut kami darimu. Xinyan, kamu bilang saja. Katakan bahwa kamu tidak akan menikah dengannya. Aku. Xinyan, apa kamu tega melihat Tianqi begitu menderita? Baiklah, Tianqi, aku janji padamu. Aku tidak akan menikah dengan Lin Wan Chu. Kak, sejak kecil kamu bilang ingin menikah denganku, sekarang aku akhirnya kembali, ayo kita menikah. Wan Chu. Aku. Xinyan, pernikahan ini paling-paling hanya formalitas. Kalian tidak perlu mencatatkan pernikahan, penuhi saja keinginan adikmu ini. Lagi pula, sejak kecil keinginan terbesarmu bukanlah menikah dengan Tianqi? Baiklah. Bagus sekali.
Wan Chu, tenang saja. Yang akan kunikahi adalah kamu, karena yang kucintai hanya kamu. Tuan muda, tanggal pernikahan sudah ditetapkan. 3 hari lagi. Baik. Aku akan datang tepat waktu. Beberapa hari lagi, kamu akan menjadi istriku, Kak. Seperti keinginanmu waktu kecil, kita akan punya banyak anak. Xinyan, aku ingat awalnya kamu memesan hotel 3 hari lagi untuk pernikahan dengan Wan Chu. Pas sekali bisa digunakan untuk pernikahanmu dengan Tianqi. Jadikan saja 3 hari lagi. Jangan terlalu dipikirkan, Tianqi hanya menginginkan formalitas. Lagi pula, kamu adalah tunangan Xinyan. 3 hari lagi, kamu juga datang, jadi pengiring Tianqi. Apa ini tidak apa-apa? Tidak kok. Aku rasa ini bagus. Wan Chu, jangan memaksakan diri. Bagaimana mungkin? Lagi pula, 3 hari lagi, kita tidak akan bertemu lagi. Karena hari itu juga hari pernikahanku dengan orang lain. Akhirnya aku menikahi wanita yang paling kucintai. Wan Chu, kenapa dia belum datang juga? Hari ini adalah hari pernikahan kita, dia kan orang yang tidak ada hubungannya. Tidak datang justru lebih baik, bukan? Wan Chu bukan orang yang tidak ada hubungannya. Tianqi, pernikahan ini. Kita sudah sepakat sebelumnya, ini hanya formalitas untuk memenuhi keinginanmu. Sebuah bentuk pemenuhan keinginan. Hanya ada satu orang yang ingin kunikahi, yaitu Wan Chu. Wan Chu, kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Aku hanya ingin secepatnya meninggalkan rumah ini. Wan Chu, jangan menakut-nakutiku, ya? Kamu sebenarnya pergi kemana? Aku sudah meneleponmu beberapa kali. Siapa ini? Orang yang tidak ada hubungannya sama sekali. Dia mematikan teleponku. X Ian Yan. X Ian Yan. Wan Chu. Xinyan, kamu bilang apa tentang Wan Chu? Aku tadi sepertinya melihat Wan Chu. Dia ada di dalam mobil itu bersama gadis lain. Xinyan, itu kan mobil pengantin. Apa kamu salah lihat? Iya, orang itu jelas-jelas memakai baju pengantin. Wan Chu sangat mencintaiku, mana mungkin menikah dengan wanita lain, dan kebetulan di hari pernikahanku ini. Wan Chu, kamu sebenarnya pergi kemana? Ini salahku, pasti karena kakak, untuk memenuhi penyesalanku. Menikah palsu denganku, membuat kakak Wan Chu cemburu. Jadi dia sengaja menghilang. Kakak, selama ini aku sudah terbiasa sendirian. Lebih baik hentikan acara ini, biarkan aku minta maaf pada kakak Wan Chu. Mungkin dia akan kembali. Tianxi. X Ian Yan. Adikmu selama ini sudah banyak menderita. Kamu tidak akan karena orang luar membuat Tianqi terluka lagi, kan? Menurutku, kita selama ini terlalu baik padanya. Makanya dia semakin menjadi-jadi, seenaknya sendiri. Xinyan, kali ini kita tidak usah pedulikan dia. Biar dia tahu, rumah kita bahkan tanpa dia tetap bisa berjalan, nanti dia sendiri akan takut, dan akhirnya kembali sendiri. Baiklah.
Kakak, maksudmu pernikahan kita bisa dilanjutkan? Wanchu, bisa janji sesuatu nggak? Aku tahu di hatimu masih ada orang lain. Nggak ada perasaan sama aku yang dinikahkan. Tapi hari ini hari terpenting buat aku. Jangan kabur dari pernikahan, oke? Oke. Mempelai wanita, mulai persiapan. Pergilah, aku akan tunggu di sini. Wancho, Sinian lihat nggak? Dia kan sudah balik lagi. Dia sengaja nunggu di jalan yang pasti kita lewati, kayaknya. Dia mau minta maaf. Wancho, kamu beneran orang kayak gini? Sengaja hilang cuma buat ngerusak pernikahan aku dan Tianqi. Li Xinyan. Kamu nikah sama siapa? Aku nggak peduli. Pura-pura, masih pura-pura aja. Siapa yang nggak tahu? Kamu cinta sama Sinian kami sampai gila. Kayaknya kamu cuma mainin dia. Buat narik perhatiannya kan? Ternyata kalian semua pada tahu. Aku cinta Li Xinyan sampai gila. Tapi tetap aja mendorong. Dia nikah sama orang lain. Aku nggak bercanda sama kalian. Kamu nikah sama siapa? Udah nggak ada hubungannya sama aku. Kak, yang kamu pakai baju pengantin pria? Kamu tahu kan? Kalau pernikahan hari ini, impian seumur hidup aku. Kenapa kamu masih lakuin ini? Kamu nggak tahan lihat. Aku bahagia? Hari kayak gini, kamu datang pakai baju pengantin pria. Jelas-jelas mau merusak pernikahan Tianqi dan Sinian. Gone? Wancho, kamu benar-benar ngecewain aku. Aku sudah bilang sama kalian. Kamu nikah sama siapa? Aku nggak peduli. Kenapa kalian nggak percaya? Kamu sendiri percaya nggak sama omonganmu? Kalau benar nggak peduli, kenapa hari ini kamu pakai baju pengantin pria merusak pernikahan aku? Apa kalian pernah mikir, aku pakai baju ini bukan untuk datang ke pernikahan kalian? Sebenarnya, hari ini juga hari pernikahanku. Pernikahanmu? Wancho, jelaskan, apa maksudmu pernikahanmu? Kalau kalian ingin tahu, aku akan memberitahunya hari ini. Ya, Pengantin pria dan wanita, upacara akan segera dimulai. Kenapa kalian belum juga pergi? Aku. Sinian, jangan peduli kenja. Hari ini adalah hari bahagia Medengan. Tianqi, jangan sampai melewatkan waktu yang baik. Kakak Xinyan, hanya hari ini, biarkan aku menjadi pemeran utama yang sebenarnya. Boleh? Yang Tianqi inginkan hanyalah sebuah upacara. Apa yang kamu rusuh? Setelah pernikahan hari ini selesai, tidak ada yang menghalangi kalian menikah. Kamu ini, hidup bergantung pada Xinyan. Pria yang tidak berguna, kenapa kamu tidak tahu berterima kasih? Apa kamu pikir kami terlalu baik padamu? Ayo pergi, jangan buang-buang waktu dengannya. Pasangan pengantin ini terlihat sangat cocok. Benar-benar pasangan yang seresai, jodoh yang dideklarasikan. Tidak benar kan? Aku ingat Chuning yang pengen wanita. Sepertinya bukan orang ini. Kalian tahu apa? Aku dengar, pria sebelumnya, selama 5 tahun di keluarga Li, tidak melakukan apa-apa. Hidup hanya bergantung pada wanita ITU, sekarang pasti wanita ITU. Sudah sadar, menendang pria tidak berguna itu. Sangat ingin pria tidak berguna itu datang sendiri melihat. Entah apa perasaannya melihat ini. Li Xinyan. Kamu lihat? Semua orang berpikir, kalian berdua. Dari awal sampai akhir. Aku adalah orang yang tidak diperlukan. Pengantin pria dan wanita, mulai hari ini, kalian akan berjalan bersama menuju hidup yang akan datang, sekarang peganglah tangan satu sama lain. Dan ucapkan janji kalian. Pengantin pria, apakah kamu bersedia menikahi pengantin wanita? Di masa depan. Baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit. Miskin maupun kaya, kamu akan mencintainya, menghargainya.
Sampai selamanya, apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Pengantin wanita, apakah kamu bersedia menikahi pengantin pria? Di masa depan. Baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit. Miskin maupun kaya, kamu akan mencintainya, menghargainya. Sampai selamanya, apakah kamu bersedia? Aku. Li Xinyan, apakah kamu bersedia menikahiku? Baik dalam duka maupun suka, baik dalam miskin maupun kaya. Sehat maupun sakit. Aku mau. Dan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku, Li Xinyan, hanya akan menikah dengan Lin Wanchu. Kakak, kamu lupa, ini cuma formalitas. Kakak Wanchu pasti mengerti. Aku mau. Baik, pengantin pria, sekarang kamu boleh mencium pengantin wanitamu. Kakak, Kita sudah sepakat ini cuma formalitas. Ini. ini juga bagian dari proses pernikahan, Kak. Sudah sampai sejauh ini, kamu bahkan tidak mau memenuhi keinginanku yang kecil ini? Tidak mau memenuhiku? Tidak boleh. Wanchu masih di sini, bagaimana bisa? Li Xinyan. Aku bahkan naifnya mengira kamu masih punya perasaan padaku. Ternyata, kamu hanya takut aku melihat. X Ayanyan. Di bawah panggung ada begitu banyak tamu dan keluarga. Kali ini tidak boleh ada kesalahan. Benar, tapi dia punya sindrom darurat, apa kamu tidak takut? Membuatnya terpancing lagi? Kakak, jika kamu benar-benar tidak mau. Ya sudah, lupakan. Jangan. Aku setuju. Sepertinya pengantin wanita kita butuh sedikit dorongan. Cium dong. Ayah, ibu, cepat ke sini, kita potong kue bersama. Wanchu, kamu juga naik ke sini. Kakak Wanchu, kita masih butuh orang untuk foto. Bagaimana kalau kamu saja? Baik, selanjutnya kita teriak bersama, selamat pengantin baru. Cepat dapat momongan. Selamat pengantin baru. Cepat dapat momongan. Sayang, lihat. Jian Xia Jansenyan. Terlihat sangat serasi sebagai suami istri. Iya, lihat Tianci. Dengan Xinyan kita, benar-benar cocok, pria tampan wanita cantik. Jodoh yang ditakdirkan. Ayah. Jauh lebih baik. Dibandingkan dengan orang tertentu. Kak Kesenka, Kak Wanchu, skill photomo. Benar-benar bagus, kedepannya aku dan Kak Xinyan. Bukan, aku dan istriku, kehidupan bahagia kami. Akan kami percayakan padamu untuk mengabadikannya. Wanchu, jangan salah paham, semua yang tadi. Hanya untuk memenuhi keinginan Tianci. Aku dan dia sudah tidak mungkin lagi, tenang saja. Lalu keinginannya berikutnya adalah ingin kamu memberinya anak. Apakah kamu juga akan membantunya mewujudkannya? Wanchu, kok kamu bisa berpikir seperti itu? Dari awal sampai akhir, yang kucintai hanya kamu seorang. Calon pasangan nikahku di masa depan juga hanya bisa kamu. Aku tahu, belakangan ini kita ada sedikit kesalahpahaman. Tapi hal-hal ini tidak seharusnya memengaruhi perasaan kita.
Aku sudah bicara dengan orang tuaku setelah pernikahan palsu ini. Selesai, kita akan menikah. Mulai dari sekarang, hidupku hanya untukmu, oke? Li Xinyan, semua ini sudah terlambat. Kak, APA aku lagi salah? Tianqi, Kak Wan Chu, ini salahku, seharusnya aku tidak merebut Kak Xinyan darimu. Sekarang aku kembalikan Kak Xinyan padamu, oke? Sepertinya kamu belum sempat merasakan keindahan Kak Xinyan. Malam ini kita akan malam pertama, tempat yang belum kamu jelajahi. Akan kurasakan dengan baik untukmu. Pelandukhyijau. Tianqi. Lin Wanchu, kamu gila ya? Tianqi sudah merendahkan diri sampai segitu. Kenapa kamu masih menyakitinya? Menurutku lebih baik kamu berhenti main drama hilang. Lebih baik hilang selamanya, jangan pernah balik lagi. Dasar SI Imet. Cepat pergi. Tianqi, gimana ada yang sakit? Ibule hate. Memang saat cinta sudah hilang, semuanya jadi dusta. Li Xinyan, terima kasih atas pilihanmu. Membuatku tidak lagi menyesal. Tuan Lin, pernikahan Anda akan segera dimulai. Pengantin wanita sedang menunggumu. Oke. X Ayanyan. Buat APA Jia, pergi lebih baik. Kayak. Si imut yang tidak bisa dijinakkan. Pergi semakin jauh semakin baik. Tapi tadi kamu tidak dengar? Orang itu. Suruh dia balik untuk ikut pernikahan, katanya pengantin. Sedang menunggunya. Kirk, kamu masih belum kenal dia? Ini pasti cuma caranya untuk menarik perhatianmu. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Sudah, ayo kita cepat. Bawa Tianqi ke rumah sakit, jangan sampai ada bekas. Efek samping apa? Kedua mempelai tukar cincin. Hilang begitu lama, aku kira kamu tidak datang. Tenang. Aku janji padamu, aku pasti datang. Tianqi, masih sakit? Baik, selamat kepada kedua mempelai, upacara selesai dengan sempurna. Mempelai pria, kamu boleh mencium mempelai wanitamu. Xinyan, kamu kenapa? Mempelai pria tadi mirip Wanchu. Di dunia ini, banyak orang yang mirip. Masa mungkin dia? Iya, jangan paranoid. Aksanya, lebih penting bawa Tianqi ke dokter. Mungkin. Aku salah lihat. Tuan Lin, mohon bimbingan di saya sehadap kita. Tuan muda, grup Tian Qiong menyambut kepulanganmu. Selamat datang Direktur. Untung dokter bilang tidak apa-apa, rawat 2 hari. Kamu sudah pulang, kalau tidak, pasti tidak akan dibiarkan. Lin Wanchu si manis itu. Tianqi, nanti masuk ibu yang atur. Suruh dia masak sop untukmu sebulan, buat menguatkan badan. Wanchu. Lin Wanchu kamu ini, sekarang semakin. Tidak tahu aturan, kita pulang tidak menyambut. Xinyan, sepertinya pernikahan kalian berdua. Aku harus pertimbangkan lagi. Ibu, Wanchu bukan orang seperti itu. Wah, kamu pulang. Hari-hari ini bekerja lembur. Aku masak banyak, makanan favoritmu. Cepat makan. Tempat tidur ini rapi, tidak seperti. Baru dipakai tidur,
Mungkin sejak hari itu, Wan Chu tidak pulang. Kakak, kamu lupa apa yang Wan Chu lakukan. Kali ini dia pasti sengaja menghilang. Mau menarik perhatianmu. Tapi waktu itu, reaksi Wan Chu tidak seperti palsu. Mungkin dia benar-benar pergi? Pergi, masa mungkin dia tega meninggalkan kamu yang jadi sumber uang? Xinyan, kamu tidak mikir. Selama ini dia ngapain buat kamu? Cuma makan gaji buta, nunggu kamu cari uang. Orang gagal begini, pergi dari rumah bisa sukses apa? Bisa saja, hidup susah. Iya Xinyan, kamu biasa terlalu baik padanya. Makanya dia berani minta lebih. Kali ini, dia main hilang dan nikmun palsu sama orang lain. Next time gimana? Next time kalau sampai membahayakan nyawa Tianji. Gimana dong? Sis, Aku rasa omongan orang tua benar. Kalau kamu yang cari dia, kan dia malah makin senang. Dia sekarang yakin banget kamu gak bisa lepas darinya. Menurutku, biarin aja dia jangan dihiraukan. Tunggu sampai uangnya habis, pasti dia akan merangkak. Balik ke kamu. Sudah larut belum tidur juga? suami kerja keras di luar buat keluarga. Masa sebagai istri aku bisa tidur nyenyak? Ya udah cepetan cuci tangan. Hari-hari ini kerja lapanganmu melelahkan. Aku masakin ini semuanya. Yang enak-enak. Hari-hari ini lemburmu melelahkan, aku masakin banyak. Masakan kesukaanmu. Cepetan makan. Tanpa keluh merawat Lisian. Bertahun-tahun, tak pernah terpikir suatu hari aku juga bisa diperlakukan sebaik ini. Biar aku yang traktir kamu. Oke. Sepeton. Enak gak? Ham. Ini jam berapa sih? Lin Wancu ini. Masih aja gak manggil kita sarapan. Mungkin Abang Wan Chu baru balik. Masih siapin makanan untuk kita, bahkan masakin sarapan. Enak sekalipun, kita gak akan maafin dia, soalnya. Kan ini memang tugasnya. Iyalah. Ini. Wan Chu kayaknya belum pulang. Teleponnya juga gak bisa dihubungi. Bagus, dia sekarang sampai berani. Makin menjadi-jadi, Xinyan. Ini semua salah kamu yang manjain. Yes, aku ingat beberapa hari lagi kan ada launching produk baru perusahaan, jangan-jangan dia ngira diri berjasa, mau maksa kamu lewat ini. Supaya kamu merasa tanpa dia, launching ini gak akan jalan ya? Jasa apa yang dia punya? Perusahaan ini. Seluruhnya bergantung pada Xinyan kita. Dia malah bikin susah, masih main-main seperti ini. Permainan hilang, benar-benar keterlaluan. Lin Wan Chu, kali ini kamu benar-benar membuatku marah. Baiklah, peluncuran produk baru. Kamu mau terus hilang atau kembali, terserah kamu. Ini nenekku, ini ibuku. Wanchu, kenapa aku melihat jalan ini? Di banyak foto. Ibumu dan nenekmu pernah memakainya. Gelang ini adalah warisan turun-temurun keluarga Lin. Hanya istri keluarga Lin yang boleh memilikinya. Kalau begitu, kenapa aku belum pernah melihat gelang ini? Apapun yang terjadi, aku Li Xinyan hanya akan menikah dengan Lin Wan Chu. Xinyan, ibuku pernah berpesan. Begitu aku memutuskan seorang gadis, berikan gelang warisan keluarga ini padanya, sebagai simbol cinta sejati, hanya untuk satu orang. Pergi terlalu terburu-buru, sampai lupa minta gelangnya kembali. 2 hari lagi adalah peluncuran produk baru. Kamu mau terus hilang atau kembali, terserah kamu. Kamu mau pulang? Harus pulang.
Tapi tenang, kali ini aku pulang. Bukan untuk kehangatan keluarga, tapi untuk mengambil kembali barang yang menjadi milikmu, sekaligus berpisah dengan keluarga Lee untuk selamanya. Sudah larut, istirahat dulu. Grup Tianqiong sudah tertarik dengan produk baru kita. Asal berhasil, Grup Tianqiong bisa bekerja sama dengan kita secara strategis, kedepannya kita bisa benar-benar berdiri tegak. Baik. Coba, ini. Sup ayam baru yang kubuat untukmu. Enak. Wanju, terima kasih untuk pendampinganmu selama ini. Tanpamu, aku tidak mungkin menyelesaikan pencapaian besar ini. Aku janji, setelah peluncuran produk baru, kita menikah, ya? Baik. Lee Xinyan. Akhirnya kamu mencapai tujuan awal. Tapi yang berdiri di sampingmu bukanlah aku. Kakak, ada sesuatu di mulutmu. Wanju. Wanju, jangan salah paham. Aku, Pasangan pengantin baru, manis-manisan, wajar saja, Nyonya Lee. Ngapain buru-buru menjelaskan? Lin Wanju, kamu serius? Aku saja tidak mempermasalahkan kamu yang sengaja menghilang. Hanya untuk menarik perhatianku, kenapa kamu masih mempersoalkan masalah pernikahan palsuku dengan Tianqi? Ini semua salahku, aku dan kakak Xinyan. Terlalu dekat, kakak Wanju. Hingga mencurigai hubungan kami. CAPI. Kakak Wanju, yang penting kamu sudah kembali. Jangan lagi bermain-main dengan trik menghilang dan menakuti kakak Xinyan, oke? Kamu tahu tidak? Selama kamu menghilang beberapa hari ini, betapa khawatirnya kakak Xinyan padamu. Lin Wanju, bisakah kamu berhenti bersikap kekanak-kanakan? Apa kamu tidak takut suatu hari nanti, aku benar-benar marah dan mengabaikanmu? Lee Xinyan, kamu terlalu banyak berpikir. Apa perlu aku bermain trik menghilang denganmu? Lin Wanju, kamu masih keras kepala. Lalu, apa maksudmu menghilang sengaja sebelumnya? Dan muncul di konferensi hari ini, apa maksudnya? Aku datang hari ini hanya untuk mengambil sesuatu. Ternyata benar, orang tuaku tidak salah. Kamu kembali karena kehabisan uang, kan? Aku hanya ingin mengambil gelang yang dulu kuberikan padamu. Gelang. Gelang apa? Lee Xinyan, inikah cintamu yang selalu kamu katakan? Bahkan hadiah pertanda cinta terpenting dariku pun kamu lupa. Selamat datang di konferensi peluncuran produk baru Grup Lee. Mari kita sambut pendiri, Bos Lee, untuk memberikan sambutan. Ada apapun, bicarakan setelah konferensi selesai. Produk baru yang diluncurkan Grup Lee hari ini adalah pencapaian terbesar. Sebelum diluncurkan, sudah mendapat perhatian dari Grup Tianqiong. Grup Tianqiong? Hanya dengan berhubungan dengan grup Tianqiong saja, sudah cukup membuktikan masa depan grup Lee yang cerah. Grup Lee bisa sampai hari ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan semua orang. Di sini, aku sungguh berterima kasih. Bos Lee bilang tadi, Grup Lee bisa sampai hari ini tidak lepas dari dukungan orang-orang penting. Kami semua ingin tahu, siapa yang paling ingin kamu ucapkan terima kasih? Ya, kami juga ingin tahu siapa yang begitu beruntung bisa menemani Bos Lee selama bertahun-tahun. Memang ada orang seperti itu, orang ini. Bagi saya dan keluarga Lee, ini sangat berharga. Dialah yang selalu mendukung diam-diam di belakang layar karir saya. Lelah ya? Suatu hari nanti, aku pasti akan membuat keluarga Lee bersinar terang dan dihormati semua orang. Pasti. Wanju, terima kasih untuk tahun-tahun ini. Selalu menemaniku, merawatku. Sehingga aku bisa fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Nanti di hari itu, aku akan memberimu villa terbesar. Mobil termewah, semua yang terbaik hanya untukmu. Baik.
Dialah yang memberiku dukungan saat aku paling membutuhkannya. Memberiku semangat saat aku paling tak berdaya. Dialah juga rela berada di belakang layar, mendukungku dan keluargaku. Coba cicipi. Enak. Wancu, ayo foto. Siap, 1, 2, 3. Li Xinyan. Kamu masih ingat? Ya ampun, ini terlalu bahagia. Benar kan Bos Lee, orang ini pasti orang yang paling kamu cintai seumur hidup. Sebenarnya malam ini, aku sudah menyiapkan kejutan untuknya. Selanjutnya, aku ingin mengundangnya sebagai partisipan penting. Produk baru di atas panggung, menerima tepuk tangan bersama. Katanya Bos Lee baru saja menikah, orang ini. Bukan suami baru kamu kan? Bertahun-tahun saling mendukung, sungguh manis. Bos Lee, jangan bertele-tele lagi. Cepat ungkapkan. Iya, cepat ungkapkan. Orang ini adalah Tianqi. Baik, mari kita sambut Tuan Li Tianxi. Naik ke panggung untuk berbicara. Li Tianxi. Siapa ini? Kok belum pernah dengar? Aku ingat. Senior yang fucking Bosley. Dilakukan oleh kakak Wanchu. Li Tianxi ini adalah adik angkat Bos Lee, tapi beberapa hari lalu menikah dengan Bos Lee, menikah. Pacarnya Bos Lee, bukannya selalu kakak Wanchu? Pelen. Kakak Wanchu masih di sini. Meski sudah menikah, Bos Lee tidak seharusnya seperti ini. Aku ingat, 5 tahun ini setiap ada lembur. Kakak Wanchu selalu menemani Bos Lee, bahkan sampai pagi. Besok aku juga akan menyiapkan sarapan penuh cinta. Kalau bukan karena Kak Wanchu sendirian, hanya mengandalkan produk baru Bos Lee ini, mana mungkin bisa berhasil? Bos Lee, bagaimana bisa tega? Menyalahkan orang yang tidak ada hubungannya, Kak Wanchu? Sungguh menyedihkan. Li Xinyan, kamu dengar tidak? Bahkan orang luar bisa melihat mana yang benar dan salah. Kenapa kamu tidak bisa? Wancu, tunggu sebentar. Wancu, kejadian tadi semuanya diatur oleh orang tuaku. Kitalah yang akan menikah dan menghabiskan sisa hidup bersama. Lagi pula, Tianqi selama ini sendirian di luar negeri. Kalau dia pulang dan tidak punya apa-apa, pasti sedih. Dia sedih? Apa aku tidak sedih? Aku tahu, akhir-akhir ini aku mengabaikanmu. Tapi hubungan kita selama ini, apa yang tidak bisa diselesaikan? Lagi pula, kita sebentar lagi menikah, bukan? Li Xinyan, kita tidak akan menikah. Wancu, kamu bilang apa? Aku bilang, kita. Kakak, Tianqi, kenapa kamu keluar? aku lihat kalian semua keluar, khawatir ada sesuatu. Kak Wanchu, apa aku mengambil peranmu dan membuatmu marah lagi? Tianqi, ini bukan urusanmu, ini aku. Aku tahu, pasti salahku lagi. Kak, beri aku kesempatan untuk minta maaf pada Kak Wanchu sendirian. Lin Wanchu, but apa kamu kembali? Kenapa tidak hilang saja selamanya? Kita sama-sama pria, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Tapi, pengganti harus sadar diri. Aku yang asli sudah kembali, jadi pengganti seperti kamu. Lebih baik mati saja. Kakak, tolong aku. Aku tidak bisa berenang. Wancu, Tianqi tidak bisa berenang. Kalau begini terus, dia bisa mati. Aku akan menyelamatkannya dulu. Kamu cari cara sendiri saja. Ayo. Terima kasih banyak. Maaf ya, Xinyan. Aku tidak pernah bisa berenang. Kalau tidak, hal seperti ini seharusnya dilakukan oleh pria. Tidak bisa berenang kenapa? Nanti kalau kamu jatuh ke air, aku yang akan menyelamatkanmu. Sepertinya, kamu lupa janji kita dulu. Tianqi sudah bilang, kamu yang mendorongnya ke air. Untuk menghilangkan kecurigaan, lalu sengaja tenggelam. Jadi, kamu percaya padanya? Tianqi sudah seperti ini. Masa iya dia bohong? Lagi pula dia sama sekali tidak bisa berenang. Aku percaya.
Kalau yang pura-pura tenggelam itu dia? Kalau kamu sudah punya kesimpulan, ngapain dibahas lagi? Lin Wanchu, kok kamu bisa jadi orang seperti ini? Bos Li, adikmu ingin bertemu. Kamu introspeksi dulu. Kalau terus begini, aku mungkin harus mempertimbangkan ulang pernikahan kita. Dokter. Tianqi, kamu ini. Sudah begini masih membela si pembunuh. Kalau tidak, aku sudah lapor polisi untuk menangkapnya. Sudahlah Bu. Kak Wanchu. Pasti cemburu karena aku dekat dengan kakak, jadi dia melakukan hal seperti itu. Kalau saja Wanchu bisa matang dan mengerti seperti kamu. Ini juga salahku. Aku tidak menjaganya dengan baik. Kakak minta maaf untuknya. Kakak, kamu kan istriku. Ngapain aku marah? Kakak, boleh aku panggil kamu istri? Istri. Astaga, Bos Li dan suaminya terlalu mesra. Itu karena Bos Li langsung menyewa kamar VIP termahal di rumah sakit untuk mengobati suaminya. Dan meminta semua dokter memeriksanya. Romantis banget kayak dongeng. Iya sih. Kayaknya dalam permainan 3 orang ini, aku yang tidak dibutuhkan. Li Xinyan, kepergianku. Ternyata keputusan yang tepat. Wanchu, kenapa tidak tidur di kasur? Dan malah keluar? Li Xinyan, tidak menyangka kamu bisa meluangkan waktu untuk menengokku. Kalau butuh apa-apa, cari dokter saja. Sekarang pura-pura menderita untuk dapat simpatiku. Ngapain sih? Li Xinyan, semua dokter. Kamu suruh rawat Li Tianqi. Mana ada dokter yang peduli padaku? Tianqi sejak kecil kesehatannya buruk. Sekarang lagi tenggelam, tubuhnya lemah. Makanya aku tidak peduli kondisi suamimu. Aku cuma mau ambil kembali gelang itu, boleh? Kakak, aku terlalu lemah. Bisa tolong ambilkan. Wadah tes urin untukku? Wanchu, jangan terlalu banyak berpikir. Tianqi, kondisi tubuhnya sangat lemah. Dia tidak bisa menyelesaikan tes urin sendirian. Jadi aku harus membantunya. Aku kira kamu akhirnya menyempatkan waktu untuk menemuiku. Ternyata, kamu hanya menemani suamimu ke toilet. Hei, Wanchu, kamu belum kembali? Setelah aku mendapatkan gelang itu, aku akan segera pergi. Pergi? Wanchu, kamu bicara apa lagi tentang pergi? Permainan hilangmu belum cukup? Li Xinyan, kalau saja kamu lebih peduli padaku sedikit saja. Kamu tidak akan sampai mengatakan hal yang begitu konyol sekarang. Lin Wanchu, cukup. Aku tidak peduli. Apakah ini cara barumu untuk menarik perhatianku? Tianqi sangat membutuhkanku. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktuku bersamamu. Kakak, jangan bertengkar lagi dengan kakak Wanchu. Ini semua salahku. Tianqi, ini bukan urusanmu. Kakak Wanchu, aku tahu. Kamu marah karena kakak Xinyan menemaniku tes urin. Ini semua salahku yang tidak tahu diri. Aku pikir seperti dulu, waktu itu. Kita sering mandi bersama, bahkan sering tidur berpelukan di satu tempat tidur. Seberapa harum Dewi kamu. Seberapa lembut, aku tahu semuanya. Tianqi. Lin Wanchu, cukup. Lin Wanchu, apa yang kamu inginkan dariku? Agar tidak menyakiti Tianqi? Katakan. Aku ingin gelang itu, gelang yang kamu berikan sebagai tanda cinta. Kakak, kepalaku. Aku tidak enak badan. Tianqi, jangan takut. Aku di sini. Gelang itu ada di lemari kamar kita. Ambil sendiri. Tianqi, ayo. Aku akan menemanimu pulang.
Lisian, kamu tahu apa artinya aku mengambil gelang itu kembali? Bukankah karena aku belum memberimu uang belakangan ini? Kamu butuh uang. Jadi kamu ingin menjual gelang ini? Aku hanya berharap setelah kamu mengambilnya. Jangan sakiti Tianci lagi. Kalau tidak, aku akan serius mempertimbangkan untuk membatalkan pernikahan kita. Lisian, sepertinya kamu benar-benar lupa. Mengambil kembali gelang ini berarti kita berpisah untuk selamanya. Tidak akan ada pernikahan sama sekali. Ternyata hal yang paling berharga bagiku, di matamu. Bahkan tidak layak menempati sedikit pun tempat. Kamu masih berani kembali? Pasti kali ini wajah aslimu terbongkar, mau balik buat berbuat sesuatu. Minta maaf sama kami, minta diraima lagi. Aku kasih tahu. Nggak mungkin. Kalian kebanyakan mikir. Main-main kabur gini, seru apa? Jangan kira kami nggak tahu, kamu nggak bisa hidup tanpa kami. Sinian kita ini pohon uang. Ayah, teriak kecilmu ini udah bosan kami lihat. Kalau berani, hari ini kamu keluar dari pintu ini, jangan pernah balik lagi. Aku kasih tahu, kali ini aku pergi, nggak akan balik lagi. Aktingnya lumayan juga ya. Ayah ibu, kalian lihat Wancu? Tadi di rumah sakit aku agak emosi. Kamu minta maaf sama dia. Dia baru aja pergi, bilang kali ini pergi. Nggak akan balik lagi. Apa? Ibu, dengar jelas? Dia beneran bilang. Nggak akan balik lagi? Beneran? Wancu ngeblok aku. APA? Dia berani ngeblok kamu? Menurutku, kamu putusin aja hubungan sama dia. Biar lihat dia masih berani main-main gini nggak. Ayah, menurutku dia nggak sadar. Siapa yang nggak bisa hidup tanpa siapa? Tapi, Kakak, menurutku ayah ibu benar. Selama ini kamu udah baik banget sama Kak Wancu, kasih makan kasih tempat tinggal. Tapi dia, makin lama makin keterlaluan. Menurutku, kali ini turutin aja maunya. Nanti pas dia sadar tanpa dia. Kita malah lebih baik, dia pasti balik. Minta maaf sama kamu. Wancu, aku kan udah bilang ada acara penerimaan penting, kok nggak dibangunin? Wancu, Sinian, hari ini kan Sabtu. Kok bangun pagi banget? Bu, aku kan udah bilang hari ini ada acara penerimaan penting, kok nggak dibangunin? Duh, aku kok bisa lupa ya? Aku pikir biar kamu sama Tianci tidur lagi. Iya, kan acaramu penting. Kok nggak pasang alarm? Sejak ada Wancu, aku nggak pernah pakai alarm. Setiap ada acara besok, dia selalu bangun lebih awal, siapin semuanya, baru bangunin aku. 5 tahun gitu terus, nggak pernah telat. Udahlah, salahku. Tanpa dia, hal kecil aja nggak becus. Sarapan aku nggak di rumah aja. Bungkuskan untukku, aku makan di mobil saja. Sarapan, sarapan. Kami pikir kamu dan Tianci akan tidur lebih lama, jadi kami berdua makin di luar, sama sekali tidak masak sarapan. Sinian, bagaimana kalau kamu beli makanan di luar saja? Lain kali. Ayah dan ibu pasti enggak. Wancu, tolong dinginkan sup penghilang mabuk, jangan terlalu panas. Wancu. Kakak, kamu lupa, Wancu belum pulang. Iya, bagaimana aku bisa lupa, Wancu? Setiap kali aku pulang dari acara, dia selalu menyiapkan sup penghilang mabuk. Hanya sup penghilang mabuk, ibu akan buatkan untukmu. Tunggu sebentar. Sebentar lagi. Sudah, coba cicipi.
Kenapa? Kenapa rasanya tidak enak? Tidak mungkin. Aku masak seumur hidup, mana mungkin tidak enak. Ayo, kamu cicipi sendiri. Memang agak tidak enak, itu. Selama beberapa tahun terakhir, pekerjaan rumah selalu dikerjakan oleh Lin Wanchu, sudah 5 tahun. Aku tidak pernah masak, jadi kurang terampil. Wangi sekali, Wanchu. Apa Wanchu sudah pulang? Selamat pagi, Nona. Kakak, ini adalah asisten yang aku sewa khusus untukmu. Ayo cicipi, semua ini masakan asisten. Ayo. Ayo, cicipi daging ini. Kakak, bagaimana rasanya? Lihat, hanya masak saja, bisa diselesaikan dengan menyewa asisten. Kakak, mulai sekarang. Jangan pergi tempat, satu orang lagi. Tianci benar, pria yang berbakat. Tangan mereka untuk melakukan hal-hal besar. Lihat Lin Wanchu, selama beberapa tahun ini. Apa yang dia lakukan di sampingmu, ada nilai teknologinya. Benar, kan? Iya, Xinyan, kamu hanya tertipu oleh. Kata-kata manisnya, jadi selalu diperlakukan buruk. Lihat, sekarang rumah kita tanpanya. Tetap baik-baik saja, menurutku. Kamu tidak perlu pedulikan dia, mulai sekarang. Hiduplah dengan Tianci, jalani hidup dengan tenang. Itu yang penting. Kakak, ayo. Baju sudah dicuci, aku akan jemur. Beberapa hari ini kamu tidak makan dengan baik, ayo makan lebih banyak. Tunggu. Bahan baju ini sutra asli. Tidak bisa dicuci di mesin cuci, baju puluhan ribu. Semua rusak. Aku tidak tahu. Ada yang ini, dan setelan ini. Aku pesan khusus dari desainer Eropa. Tidak boleh dicuci mesin, semua baju ini rusak. Beberapa hari ke depan aku pakai apa? X Ayanyan, hal kecil seperti ini siapa yang bisa ingat? Jangan marah sama tante, bahkan kami yang setiap hari menemanimu saja tidak ingat. Jangan marah ya. Iya, Kak. Wanchu pasti ingat. Xinyan. Ini sutra, tidak bisa dimasukkan mesin cuci, hanya bisa dicuci tangan. Ini, kamu pesan dari desainer top Eropa. Karena bahan khusus, hanya bisa dibawa ke tempat dry cleaning premium. Dan yang ini. Sudah. Bagaimana kamu bisa ingat semuanya dengan jelas? Semua tentangmu, aku ingat di hati. Termasuk makanan favoritmu, pantanganmu. Tempat favorit, warna favorit, setelah acara. Makanan penutup favorit, semua yang berhubungan denganmu. Aku ingat di hati, karena aku pernah bilang. Akan merawatmu seumur hidup. Dia ingat semua kesukaanku, semua pantanganku. Dengan dia, aku bisa lupakan segalanya, bebas. Karena dia akan mengurus semuanya. 5 tahun tak pernah sekalipun salah. Wanchu, sudah lama belum pulang. Kamu pergi kemana? Wanchu, aku berharap kita bisa bahagia selamanya. Pasti. Direktur, besok malam ada acara penandatanganan penting. Jangan lupa hadir. Baik, Wanchu, mau aku temani? baik. Ayo. Jangan. Mulai hari ini, kita berpisah. Li Xinyan, mulai sekarang. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Tidak. Wanchu, aku salah.
Jangan tinggalkan aku. Wancho. Kakak, apakah kau bermimpi tentang kakak Wancu lagi? Si imut ini bercanda sampai segitunya. Sudah setengah tahun, tidak pulang, nomor telepon diblokir. WeChat hilang, benar-benar tidak tahu apa yang dia inginkan. Wancho, sudah setengah tahun? Kemana kau pergi? Wancho. Sangat mesra. Jelas-jelas sepasang suami istri. Sepertinya aku terlalu merindukan Wancho. Sampai melihat orang lain seperti dia. Nona, Direktur Lin, kamar kalian. Sudah disiapkan, suite presiden paling mewah di lantai atas. Hotel ini adalah aset grup Zhang kami. Baik lingkungan maupun fasilitas, semuanya yang terbaik di negeri ini. Malam ini kita istirahat dulu dengan nyaman. Baik. Hotel ini terlalu mewah. Lihat lukisan ITU. Lihat, vas itu juga. Pasti harganya mahal. Hari ini aku benar-benar melihat dunia. Ini adalah hotel paling mewah. Di bawah grup Zhang, tempat ini bukan cuma punya uang. Bisa menginap di sini. Grup Zhang, yang itu di ibu kota. Salah satu dari 5 konglomerat grup Zhang. Benar, setengah tahun lalu. Grup Zhang dan grup Yang Qiong, dengan direktur utama misterius mereka, tiba-tiba mengumumkan pernikahan. Ini mungkin juga alasan. Acara penandatanganan grup Yang Qiong diadakan di hotel grup Zhang. Kakak, kali ini bisa menandatangani kontrak dengan grup Yang Qiong. Keluarga Li kita akhirnya bisa membanggakan diri. Baiklah, ayo kita check-in dulu. Keluarga Li datang untuk penandatanganan 2 kamar standar. Bisa menginap di hotel ini dengan 2 kamar standar. Cukup untuk kubanggakan selama beberapa tahun. Wancho. Senyan, Ada APA? Aku tadi sepertinya melihat Wancho. Pasti kau salah lihat hotel ini. Bahkan keluarga Li kita harus bekerja sama dengan grup Yang Qiong. Baru bisa dapat 2 kamar standar paling biasa. Pria tak berguna itu mungkin tidak punya hak untuk masuk ke hotel ini. Iya kakak, pasti kau salah lihat. Mungkin saja. Ayo pergi. Tunggu aku dandan dulu, baru kita ketemuan. Oke. Tianci, nanti belajar yang baik dari kakakmu. Kedepannya, perusahaan ini juga ada bagian untukmu. Wancho. Benar-benar kamu. Lin Wanchu, kenapa kamu di sini? Wancho, setengah tahun ini kamu kemana saja? Kenapa sama sekali tidak ada kabar? Apa kamu tidak mau aku lagi? Bukannya seharusnya kamu yang lebih dulu meninggalkanku? Kak Wancu, jangan kamu tahu. Kami akan datang hari ini, jadi sengaja menunggu di sini. Tianci, maksudmu apa? Kak, tidakkah kamu merasa aneh? Kak Wancu hilang setengah tahun, tanpa kabar berita. Tapi muncul hari ini, jelas-jelas pura-pura ketemu, kalau menurutku. Ini cara dia sengaja menarik perhatianmu. Wancho, apa yang Tianci bilang? Benar. Kamu terlalu banyak pikiran. Kak Wancu, aku tahu. Kamu IRI. Aku dekat dengan kakak, tapi kamu tidak boleh menggunakan trik pura-pura acuh seperti ini untuk menyakitinya. Kalau ada dendam, lancarkan saja padaku. Dasar kamu lucu, sudah gila. Masih kurang apa? Luka yang kamu timbulkan ke Tianci dulu? Wancho, aku sangat kecewa padamu. Sekarang juga minta maaf pada Tianci. Lalu jelaskan clearly soal hilang setengah tahun ini, kalau tidak, aku tidak akan pernah mengizinkanmu pulang. Rumah? Itu sudah bukan rumahku lagi. Maksudmu apa? Kak Wancu, aku tahu kamu mendendam padaku. Tapi jangan sakiti hati Kasinyan. Dasar tidak tahu balas budi, jangan lupa. Senyan dan keluarga Camilla, yang membesarkanmu selama 5 tahun. Wancho, jelaskan clearly, ya? Asal kamu jelaskan clearly, aku bisa pertimbangkan untuk memaafkanmu. Aku tidak punya hal apapun yang perlu kau maafkan.
Kalau memang ingin dengar, baik, akan kukatakan sekali lagi. Rumah yang kalian sebut itu, sudah pasti. Tidak ada hubungannya lagi denganku. Wan Chu, apa kamu akan meninggalkanku? Meninggalkan? Beraninya dia? Dia kan anak yatim, tanpa kemampuan dan latar belakang. Kalau bukan kami yang mengangkatmu, pasti kamu sudah mati di luar. Xinyan, kamu sekarang benar-benar bos besar. Dia yang tidak punya apa-apa di level bawah, mana mungkin rela pergi. Kamu ini pohon uang. Wan Chu, apa yang ibu katakan benar? Apalagi yang perlu dikatakan? Alasan dia bisa di sini. Pasti menggunakan identitas keluarga Li kami secara ilegal untuk masuk. Sengaja menyusup masuk, menciptakan pertemuan kebetulan, menggunakan trik kuno. Yang rendah itu saja. Xinyan, kamu terlalu baik hati. Terus-terusan dibohongi, kali ini kamu harus lebih waspada. Semua ini salahku yang tidak berdaya. Jika dulu aku tidak sakit, tidak akan pergi ke luar negeri. Orang tua juga tidak akan melihat kakak Xinyan sedih. Jadi mencari pengganti. Kakak, jika semua ini tidak terjadi, kamu tidak akan menderita begitu banyak. Betapa bahagianya kita. Tianqi, bagaimana bisa ini salahmu? Yang salah adalah orang tua yang salah menilai. Membawa orang seperti ini pulang. Jadi, kamu juga berpikir begitu, kan? Aku. Tentu saja kamu berpikir begitu, kalau tidak selama 5 tahun terakhir. Menghadapi penghinaan dan pelecehan mereka yang tak terhitung, kamu bahkan tidak pernah sekalipun membelaku. Wan Chu, bagaimana bisa kamu berkata seperti ini? Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Cinta. Li Xinyan, cintamu adalah meninggalkanku setiap kali aku membutuhkanmu. Baiklah Tianqi, aku berjanji padamu. Aku tidak akan menikah dengan Lin Wan Chu. Jika kamu mencintaiku, bagaimana bisa menikah dengan orang lain di hadapanku? Setiap konflik, selalu percaya pada orang lain tanpa ragu. Setiap acara penting, yang berdiri di sampingmu bukan aku, tapi setiap keputusan. Setiap kali ditinggalkan, selalu aku. Li Xinyan, inikah cintamu? Wan Chu, aku. Sekarang bukan 5 tahun lalu, Xinyan kami. Sekarang adalah bos besar perusahaan, kamu yang tidak punya kemampuan. Hanya suami rumahan, berhak apa membuat Xinyan kami? Selalu berputar di sekitarmu? Benar Xinyan, dia bicara banyak. Hanya untuk menarik perhatianmu, percayalah. Kalau sekarang kamu bilang padanya seumur hidup, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Dia pasti akan langsung berlucat di sini. Memohon maafmu. Apa yang kalian ingin lihat, tidak akan pernah terjadi. Apa maksudmu? Li Xinyan, seumur hidupku, aku tidak akan membuat kompromi lagi padamu. Karena, aku sudah menikah dengan orang lain. Wan Chu, kamu bercanda, kan? Aku tidak bercanda. Aku benar-benar sudah menikah dengan orang lain. Sudah setengah tahun yang lalu. Tidak mungkin. Hal besar seperti pernikahan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tentu saja kamu tidak tahu. Bahkan ketika aku mengambil kembali gelang itu. Apa artinya, kamu juga tidak tahu? Li Xinyan, tahukah kamu artinya aku mengambil kembali gelang itu? Bukankah karena aku belum memberimu uang belakangan ini, kamu butuh uang? Jadi ingin menjual gelang ini? Aku hanya berharap setelah aku mengambilnya. Jangan menyakiti Tianqi lagi. Kalau tidak, aku akan serius mempertimbangkan untuk membatalkan pernikahan kita. Ketika aku mengambil kembali gelang itu, hubungan kita sudah putus. Awalnya aku masih ragu, apakah ini benar. Tapi sekarang aku bisa memastikan 100%. Semua ini hanya trikmu untuk menarik perhatianku. Tahu kenapa? Karena tidak ada yang lebih tahu dariku betapa kamu mencintaiku. Kamu mencintaiku sampai gila, tidak mungkin meninggalkanku. Tapi malam ini sangat penting bagiku. Pergi sekarang. Jika kamu mengganggu acara penandatanganan dengan grup Tian Qiong, nanti meskipun kamu menangis dan berlutut memohon padaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Li Xinyan. Yang tidak kamu tahu adalah, aku adalah bintang utama malam ini. Astaga, orang-orang ini biasanya hanya kulihat di berita. Mereka semua bernilai puluhan juta. Bahkan ratusan juta. Wah, tidak menyangka. Keluarga Li kita bisa masuk ke kalangan atas seperti ini. Ya.
Ngomong-ngomong, kalau si manis itu, Tahu Sinyan kita sekarang baca habit. mungkin dia akan semakin menempel padamu. Jah, Kak, orang itu pernah kulihat di berita. Dia adalah wakil presiden grup Sang. Salah satu penanggung jawab acara penandatanganan, Bos Yang. Sinyan, kamu harus manfaatkan kesempatan untuk berkenalan dengan orang penting ini. Cepat, pergilah. Halo, Bos Yang. Kamu adalah? Saya Li Xin yang dari grup Li. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin kita bisa. Grup Li. Untukku. Oh, nona kami dan ketua grup Tian Kiong akan segera tiba. Saya masih ada persiapan, mohon dimaklumi. Orang penting seperti bos yang sangat sibuk. Hari ini ada kesempatan bertemu dan meninggalkan kesan. Sudah sangat bagus. Benar? Baru saja aku dengar, ketua baru grup Tian Kiong yang misterius. Akan datang ke sini sebentar lagi. Kudengar ketua itu sangat hebat, orang tuanya sudah meninggal sejak lama. Sebenarnya dia bisa langsung mengambil alih grup. Tapi demi gadis miskin itu, dia meninggalkan segalanya dan menemani gadis itu selama 5 tahun. Baru-baru ini dia tahu alasannya. Jadi dia kembali dan menikah dengan putri keluarga Sang, lalu mengambil alih grup. Tapi kenapa dia meninggalkan gadis itu? Sudah jelas, itu karena gadis itu tidak tahu diri. Ketua grup Tian Kiong itu sangat setia. Mana mungkin dia melakukan hal yang menyakiti gadis itu? Gadis itu sangat bodoh, sampai sekarang. Dia tidak tahu bahwa orang yang dia sakiti adalah orang yang sangat penting. Ya, sangat bodoh. Lin Wanchu, bukankah aku sudah menyuruhmu pulang? Kenapa kamu ikut lagi? Aku ikut karena kamu, kan? Kamu datang hanya untuk bermain-main dengan taktik, pura-pura menolak, kan? Kalau tidak, untuk apa lagi? Kakak Wan Chu, marahlah padaku. Jangan merusak hari penting. Kakak Sinyan, oke? Aku datang ke sini tidak akan mengganggu siapapun. Bagaimana bisa tidak mengganggu? Haryani yang hadir di sini. Semua adalah orang penting dengan kekayaan miliaran bahkan puluhan miliar. Jika mereka tahu kamu adalah si manis yang dimanja selama 5 tahun, berada dalam satu ruangan dengan mereka. Bagaimana jika mereka marah pada kita? Kamu juga berpikir begitu, kan? Kakak, masa depan grup Li tidak lebih penting dari dia seorang? Apakah muka itu penting? Kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung saja. Benar. Jangan tidak. Cepat pergi. Di sini tidak ada yang ingin mendengar aktingmu. Pergi sana. Sepertinya hari ini tidak akan sesuai dengan keinginan kalian. Begitu aku meninggalkan acara penandatanganan ini, sepertinya tidak akan bisa diselesaikan. Lin Wanchu, kamu tahu tidak kalau kata-katamu ini? Kalau didengar orang lain, keluarga Li akan hancur? Benar. Apa maksudmu kalau kamu pergi? Acara penandatanganan hari ini tidak akan bisa berjalan? Semua orang penting yang hadir hari ini. Tidak ada yang memiliki pengaruh sebesar itu. Malam ini, hanya ada satu orang yang memiliki pengaruh sebesar itu, yaitu Chairman misterius dari grup Tian Kiong. Lin Wanchu, jangan-jangan kamu ingin bilang, kamu adalah chairman itu? Sudahlah, Bu. Jangan lanjutkan lagi. Aku tidak ingin memberinya kesempatan untuk menghina Chairman. Chairman grup Tian Kiong itu menyembunyikan identitasnya. Dengan setia merawat pacarnya selama 5 tahun tanpa keluhan. Lihat kamu, hanya karena hal kecil saja sudah cemburu buta. Bahkan menggunakan berbagai cara rendahan untuk menarik perhatianku. Sama-sama pria, kok bisa beda jauh sekali? Dia menyembunyikan identitasnya, setia menemani pacarnya selama 5 tahun. Itulah pria baik. Kalau aku, bukankah aku juga mengorbankan segalanya tanpa keluhan? Menemanimu selama 5 tahun? Kamu bisa dibandingkan dengan dia? Ja itu berkorban. Kamu itu menghisap darah. Benar. Siapa yang tidak tahu kalau kamu hanya mengincar uang? Sekarang kamu tahu potensi Sinyan kami. Tidak terbatas, makanya sampai sekarang. Ngotot tidak mau pergi. Potensinya tidak terbatas. Li Xinyan, kamu benar-benar berpikir semua yang kamu dapatkan sekarang adalah karena kemampuanmu sendiri? Semua yang dimiliki keluarga Li sekarang. Bukankah karena kerja keras kakak Sinyan yang lembur siang malam? Dan menghadiri berbagai acara? Kakak Wanchu, tidak kesengket demi minor recreation. Kakak, kamu sampai berani mengucapkan kata-kata yang merendahkannya. Berani sekali kamu. Lin Wanchu, kamu ini. Sekarang aku semakin yakin kamu hanya mengincar uang. Katakan, berapa uang yang kamu mau untuk meninggalkan Sinyan kami?
Ada apa lagi? Pasti urusan Kakao Marika lagi. Hari ini adalah acara penandatanganan grup Tianqiong, penuh dengan para elit. Keluarga Li malah membongkar aib sendiri di sini. Orang itu, kenapa terlihat sangat familiar? Sepertinya. Suami baru sang nona. Direktur grup Tianqiong. Tidak mungkin, orang sebesar itu mana mungkin. Berhubungan dengan keluarga kecil seperti Li. Pasti aku salah lihat. Li Xinyan, kamu juga berpikir aku. Bersamamu hanya demi uang, ya? Aku, Kamu tahu sendiri Sinyan kami baik hati. Beberapa kata sulit diucapkan langsung. Hari ini, sudah sampai di titik ini, lebih baik aku bicara jelas. Kamu dan Sinyan kami memang tidak cocok. Dulu kamu bisa dekat dengannya karena kami perlu mengcarry pengganti Tianqi Antanya. Sekarang Tianqi sudah kembali, hidup kami semakin membaik. Sinyan kami juga bisa menjadi orang penting di acara seperti ini. Lin Wanchu, menurut penilaianmu, kamu dan Sinyan kami memang tidak cocok. Sebutkan harganya, anggap saja sebagai gaji. Selama 5 tahun jadi pembantu di keluarga Li, ke depannya. Biarkan Tianqi dan Sinyan hidup bahagia. Ini juga maksudmu, kan? ya. Wancu, maaf, aku hanya bisa mengucapkan kata-kata pahit untuk mengusirmu, kalau tidak kamu terus tinggal. Hanya akan merusak kesempatan emas keluarga Li. Jangan salahkan kenyataan yang kejam. Dunia ini memang seperti itu. Sinyan tidak mungkin menyia-nyiakan waktunya untuk seorang pria tak berguna. Sebagai pria seharusnya kamu mengerti. Pergi dengan sukarela. Berikan posisimu untuk Tianqi. Benar. Wanchu, demi 5 tahun Sinyan merawatmu. Lepaskan dia, lihatlah dia dan Tianqi. Bersatu sebagai kekasih, bukankah itu juga perbuatan baik? Ibu bapak, jangan lanjutkan lagi. Aku dan Wancu. Sebenarnya aku juga merasa dia dan Li Tianqi lebih cocok. Jangan kira kami tidak tahu kamu bicara kebalikan. Semakin banyak bicara, semakin menunjukkan kamu tidak bisa lepas dari Sinyan kami. Wancu, aku benar-benar tidak punya waktu. Aku tidak mau lagi bermain dengan si pura-pura tidak tertarik ini. Malam ini sangat penting bagiku, anggap saja ini untukku. Cepat pergi, boleh? Sudah kubilang, aku kesini bukan untukmu. Lin Wancu. Minger. Keluarga Li ini sebenarnya apa sih? Tidak tahukah? Direktur Tianqiong dan nona kita akan segera tiba? Bos Yang, begini, si imut ini, yang memaksa dan mengganggu putriku. Hal ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Ya, semuanya karena dia. Tapi tenang saja, kami akan segera menanganinya. Ini zaman apa lagi? Masih ada pria parasit, benar-benar memalukan kaum pria. Tapi ini urusan pribadi keluarga Li. Jika karena ini, sampai mengganggu orang penting, keluarga Li di Binhai tidak akan punya tempat lagi. Kau dengar tidak? Cepat pergi dari sini. Kau harus menghancurkan Sinyan baru puas, ya? Kak Wancu, jika kakak perempuan hancur masa depannya, kau juga tidak akan dapat uang lagi. Jadi, sekarang juga. Sebelum keadaan semakin buruk, cepat pergi. Lin Wancu, cepat pergi. Mirip. Sangat mirip. Ya, sepertinya tidak salah, Anda adalah Direktur Tianqiong. Bos Yang, APA kau salah orang? Dia. Mana mungkin dia orang penting ITU? Saat pernikahan Nona, aku duduk di pojok. Beruntung bisa melihat sekilas dari jauh. Seharusnya tidak salah. Kalau Kak Wanchu benar-benar hebat. Tidak mungkin bergantung pada kakakku selama 5 tahun. Benar, dia tunanganku, kami hidup bersama. Selama 5 tahun penuh, dia benar-benar tidak punya kemampuan apa-apa. Dia hanya bisa masak dan bersih-bersih. Bos Yang, pasti Anda salah orang. Kalau begitu, berarti memang salah. Direktur Tianqiong, sosok yang begitu hebat. Mana mungkin menjadi si imut yang tidak berguna seperti yang kalian bilang? Benar juga. Lin Wancu, kau lihat kan? Sudah kubilang pergi kau tidak mau, harusnya menarik kami. Ikut malu baru senang, ya? Kak, bayarkan Kak Wanchu pergi begitu saja. Sedangkan kau takut dia tidak K-pop dan berani menggilanji lagi? Lagi pula tadi dia berani memalsukan sebagai direktur. APA. Memalsukan sebagai direktur? Tidak. Ya, aku bisa bersaksi. Dia ini orangnya. Barusan dia bilang apa? Begitu dia pergi,
Acara penandatanganan ini nggak bisa selesai. Kamu bilang ini bukan pura-pura jadi direktur? Lalu apa dong? Nggak nyangka orang ini bisa semena-mena begini. Direktur pun berani dia palsuin. Bos Yang. Kasih dia pelajaran. Betul. Grup Tianqiong adalah sandaran hidup kita. Pura-pura jadi direktur? Aku yang pertama nggak terima. Hukum berat. Lin Wanchu, kamu masih diam aja ngapain? Cepat minta maaf. Aku salah apa? Kak Wanchu, udah saatnya kayak gini. Udah deh jangan pura-pura lagi kalau nggak. Kakak Sinyan pun nggak bisa nyelamatin kamu. Lin Wanchu, yang hadir di sini hari ini. Semua orang penting. Mereka nggak akan berurusan dengan orang kecil kayak kamu. Cepat minta maaf. Kalau nggak, kamu akan menyeret dua dali ikut celaka. Li Xinyan, aku kira kamu benar-benar peduli padaku. Ternyata yang kamu pedulikan cuma keluarga Li Mu. Kakak udah deh, jangan urusin dia lagi. Kamu juga udah lihat? Kamu udah nasihatin baik-baik, dia malah nggak dengar. Udahlah, setiap orang punya takdirnya sendiri. Jalan ini dia yang pilih. Bos Yang, kami nggak ada hubungan apa-apa dengannya. Mau diapain terserah kamu. AO. Lin Wanchu, ini bukan di rumah. Simpan cara kekanak-kanakanmu, di sini nggak ada gunanya. Kamu masih punya kesempatan terakhir. Cepat minta maaf. Aku masih bisa lindungin kamu. Aku nggak salah. Lin Wanchu, aku benar-benar kecewa padamu. Bukan aku nggak mau lindungin kamu. Salahnya cuma ada padamu. Sendiri yang cari masalah. Semoga setelah ini, kamu bisa dapat pelajaran. Uang dia keluar, kasih pelajaran yang berkesan. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Dia ini. Barusan ada urusan mendadak, jadi selesain dulu. Kamu nggak apa-apa? Lin Wanchu, siapa dia? Dia belum tahu soal itu. Bukan gak dikasih tahu, tapi dia nggak percaya aja. Lin Wanchu, kamu ngomong apa sih? Lin Wanchu, hubungan kamu sama Sinyan kita nggak jelas. Sekarang kamu dekat sekali dengan wanita ini. Hari ini kamu harus jelaskan dengan jelas padaku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku. Biarkan aku yang menanganinya. Kamu adalah mantan pacar Wanchu, kan? Lin Wanchu, siapa sebenarnya dia? Perkenalkan, namaku Zhang Yao. Aku juga istri Wanchu yang sekarang. Zhang Yao. Nona. Istri sekarang? Lin Wanchu, ini pasti lagi trikmu, kan? Trik pura-pura tidak tertarik lagi, ya? Ini bukan trik, aku benar-benar menikah dengannya. Kakak Sinyan. Kakak Wanchu. Meskipun kamu ingin berakting, jangan biarkan orang luar. Mengkenggu Kakak Sinyan. Dasar tidak tahu terima kasih. Kalau kamu tidak menyelesaikan masalah ini, seluruh keluarga Li tidak akan membiarkanmu. Lin Wanchu, kamu buta ya? Kamu tidak lihat dia baru saja memukulku? Aku hanya melihat istriku melindungiku. Ada salahnya? Diam. Asyik ya menipuku terus? Aku orang terdekatmu, kamu menikah. Gimana mungkin aku tidak tahu? Tentu saja kamu tidak tahu. Karena hari itu, kamu juga sedang menikah. Ingat tidak, hari itu karena aku pakai baju pengantin pria. Dikeroyok semua orang. Hari itu, semua orang pikir aku mencuri. Perhatian Li Tianqi, tapi tidak ada yang sadar. Aku datang untukmu. Siapa bilang? Aku pakai baju ini untuk datang ke pernikahan kalian? Pernah terpikir tidak, hari ini juga pernikahanku? Jadi hari itu, benar pernikahanmu? Li Xinyan. Akhirnya kamu pintar sekali. Sinyan, jangan percaya dia. Ini aktor yang dia sewa, coba pikir. Kalau dia tidak menyamar sebagai kamu, bagaimana? Dia bisa masuk ke sini? Lajapila. Dia menyamar sebagai kamu, mau apa? Bukan supaya bisa ketemu tidak sengaja. Main trik, pura-pura tidak tertarik, lagi, kan? Wanchu, apa yang ibuku bilang benar? Semua ini palsu? Dia juga aktor yang kamu sewa? Terserah kalian mau berpikir apa. Kakak, lihat, Kakak Wanchu. Bukankah kamu panik karena wajah aslimu terbongkar? Aku sudah tahu, kamu memang orang seperti ini. Kalau tidak, kenapa kamu kebetulan muncul di tempat ini saat ini? Aku bisa jamin, tuan ini muncul di sini malam ini. Bukan karena kalian. Bos Yang, kamu jangan sampai tertipu oleh mereka. Si imut ini, seorang aktor. Kalau tidak diusir, pasti akan mempengaruhi acara penandatanganan. Diam. Kehadiran mereka di sini tidak akan mempengaruhi apapun.
Tapi jika mereka pergi, acara penandatanganan ini pasti tidak akan bisa berjalan. Nona, Direktur Lin, maaf telah membuat kalian menunggu. Bos Yang, apakah kamu salah orang? Lin Wanchu, sampai dia seperti ini? Jangan lebatkan kami. Kalian meragukan aku, sekalipun aku Puto. Masa aku tidak mengenal putri dari grup kami sendiri? Di samping nona kami, hanya ada. Dan hanya boleh ada satu orang. Tak menyangkakan, si imut yang diremehkan dan dianggap rendah oleh keluarga Li ini, identitas aslinya sebenarnya adalah Direktur Grup Tian Qiong. Wancu, apakah ini benar? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Li Xinyan, aku sebenarnya berencana memberitahumu. Kejutan ini di hari pernikahan kita, tapi kesempatan itu telah kamu rampas selamanya. Wanchu, ini semua salah paham. Kamu tidak memberitahuku identitas aslimu. Kalau saja kamu memberitahu semua ini, tidak akan terjadi. Benar, Wanchu. Kita kan keluarga. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ini tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Keluarga Li meremehkan orang, akhirnya menanggung akibatnya sendiri. Sungguh pertunjukan yang bagus. Tapi, aku tetap harus berterima kasih padamu. Tempemu. Bagaimana aku bisa memiliki suami yang sempurna seperti ini? Wancu, tunggu. Keluarga Li benar-benar buta, melepas. Menanti yang habit seperti ini. Memang tidak ada jodoh. Li Xinyan ini tidak punya keberuntungan. Acara penandatanganan resmi dimulai. Kerjasama yang menyenangkan. Aku percaya padamu. Kerjasama yang menyenangkan. Lin Wancu, aku salah. Beri aku kesempatan lagi, ya? Nona Li, tolong jangan ganggu acara penandatanganan kontrak. Bawa mereka berempat keluar. Wanchu, kami benar-benar tahu salah kami. Wanchu, kita kan sada keluarga. Wanchu. Ajak kamu makan. Ayo. Baik. Wancu, jangan pergi, Wancu. 5 tahun kita bersama, kamu bahkan tidak mau memberi aku kesempatan menjelaskan? Kamu tidak mau memberiku kesempatan sama sekali, Wancu? Kamu lupa janjimu untuk menikahiku? Kamu berjanji akan menikahiku. Jalan. Tidak, Wancu, Wancu jangan pergi. Wancu, kamu jangan pergi. Wancu. Kakak. Eo. Ayah, Ibu, Wancu tidak mau aku lagi. Ini salahku, aku yang membuatnya pergi. Kakak, menurutku, bukan kamu yang mengusir kakak Wancu. Tapi dia sengaja meninggalkan kita. Tianci, maksudmu apa? Mungkin dia awalnya tidak tahu asal-usulnya. Dia datang ke keluarga Li hanya untuk menghisap darah kita dan bertahan hidup. Makanya dia datang ke keluarga Li. Setelah tahu asal-usulnya, dia langsung meninggalkan kita untuk hidup mewah sendiri. Tianci benar, coba pikir, selama ini, kita begitu baik padanya, memberinya makan dan pakaian. Tapi setelah kaya, hal pertama yang dilakukannya, mengkhianati kita, dia yang harus minta maaf. Bukan kita. Lin Wancu, tidak kusangka kau seperti ini. Aku salah menilaimu. Ayah, ibu, kakak Xinyan, orang seperti ini harus kita hukum, biar dia merasakan akibatnya. Benar. Kita tidak boleh membiarkannya. Wancu, buruk, lihat ini. Direktur Tian Qiong Group, setelah kaya, meninggalkan keluarga yang merawatnya selama 5 tahun. Bahkan meninggalkan tunangannya demi wanita kaya.
Si manis harus segera minta maaf dan ganti rugi. Karena ini, pagi ini saham Chenxiong Group dan Zhong Group jatuh drastis, total kerugian lebih dari 20 miliar. Perlu aku segera hubungi humas? Tidak perlu. Aku juga ingin melihat 5 tahun di mana aku memberikan semua ketulusanku. Seberapa buruk menurut mereka? Orang yang duduk di sebelahku ini adalah mantan tunangan yang paling terluka oleh Lin Wanchu, yang telah memberikannya 5 tahun. Xinyan, kamu juga bicara dong? Wanchu, awalnya aku tidak ingin membawa ini. Sampai sejauh ini semua karena kau memaksaku. Lin Wanchu, tanyakan pada hatimu sendiri. Apa yang telah kau lakukan untuk keluarga dalam 5 tahun ini? Kau seperti vampir yang hidup menumpang di keluarga kami. Malas-malasan, hanya menunggu mati, semuanya bergantung padaku. Bekerja untuk menafkahi keluarga. Tapi aku memberimu makan dan minum. Memberikanmu pakaian merek terkenal. Hadiah yang mahal, dan apa yang kudapat? Pengkhianatan. Lin benar-benar tidak berguna. Tidak tahu malu. Lin Wanchu, kau ingin pergi? Baiklah. Waktu dan uang yang telah kuhabiskan untukmu. Kembalikan semuanya. Benar. Uang yang kau ambil dari keluarga kami, dari Xinyan ini, untuk membeli pakaian merek. Hadiah, bahkan setiap makan, kami tidak meminta banyak. 100 miliar, setuju. Jangan bicara 100 miliar. Bahkan emas pun tidak bisa membeli ketulusan. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Baik, aku setuju untuk membayar, tapi aku minta kalian membuat daftar rinci. Apa yang aku hutang selama 5 tahun ini? Kak, kabar dari kakak Wanchu. Membuat daftar rinci hutangku selama 5 tahun. Benar-benar. Tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Baik, buat saja. Xinyan, kamu cari Catatan transfer untuknya selama 5 tahun ini. Transfer? Aku sepertinya tidak pernah mentransfer untuknya. Kamu bercanda? Sudah 5 tahun, pengeluarannya besar. Bagaimana mungkin tidak ada satupun catatan transfer? Benar. Aku lihat. Catatan transfer 0. Bagaimana mungkin? Apakah selama 5 tahun ini dia benar-benar tidak menghabiskan uang kita? Aku ingat. Xinyan, bisakah kamu memberiku 200? Aku sibuk, jika ada apa-apa, cari ayahku. Aku akan memintanya mentransfer 20.000 setiap bulan untuk uang jajanmu. Saat itu, perusahaan sedang dalam tahap awal, aku tidak punya waktu. Setiap bulan mentransfer uang untuknya, jadi aku memberi ayah. Membuka sebuah rekening, aku meminta ayah setiap bulan. Mentransfer 20.000 yuan untuknya. Sudah kuduga, mana mungkin tidak memberinya uang. 20.000 sebulan, sudah menjadi 440.000. 5 tahun ini, sudah lebih dari 1 juta. Sayang, cepat ambil catatan transfer itu. Aku. Sekarang sedang siaran langsung, cepat ambil. Bukan, aku tidak pernah mentransfer uang untuknya. Apa? Kamu, Waktu itu aku pikir, lagi pula dia tinggal di rumah kita. Kita juga menengok makan, pakaian, tempat tinggal, dia tidak rangan APA. Pengeluaran setahun ini juga sekitar 200.000. Ini bukan jumlah Kessel, lebih baik daripada member Kenya ke orang luar. Lebih baik diberikan kepada TNCI. Yang sedang menderita di luar negeri. Jadi selama 5 tahun ini, Wanchu. Terbalik. sudah kuduga, pasti ada yang tidak beres. Apa maksudmu tidak menghabiskan 1 simpan? Dia ulang tahunnya sama dengan Tianqi. Dia membeli kendaraan untuk Tianqi. Pasti juga membelikan untuknya. Bukankah itu uang juga? Xinyan, koba kamu ingat, aku ingat. Setiap hadiah yang kamu berikan untuk Tianqi, paling murah juga 200.000. Ya, 5 tahun ini, kamu pasti memberikan banyak hadiah untuk tunanganmu, kan? Sepertinya aku tidak pernah memberikan hadiah. Lalu, Apa katamu? Xinyan, ini hadiah ulang tahun darimu? ulang tahunmu. Maaf Wanchu, aku lupa. Tahun depan pasti aku ingat. Halo, ini untuk dikirim ke luar negeri, penerimanya Tianqi. Jangan sampai salah. Kakak, hadiah ulang tahun sudah kuterima, sangat suka. Terima kasih. Xinyan, Maaf Wanchu, aku terlalu sibuk mempersiapkan hadiah untuk Tianqi. Lupa lagi, tahun depan pasti aku ingat, oke? Li Xinyan. Sampai sekarang, kamu masih berpikir kepergianku adalah tindakan yang tiba-tiba? Ini hanyalah akumulasi dari kekecewaan yang berulang.
Padahal ulang tahunnya sama-sama hari ini, tapi kenapa dia selalu yang kamu abaikan? Yaitu, ini kan tunangannya, nggak tahu dia cinta siapa sebenarnya. Hadiah cuma formalitas aja, nggak bisa membuktikan apa-apa. Kak, kamu kan setiap hari tinggal sama Kang Wanchu. Kamu yang doyan banget beli baju baru? Pasti odar belain Kang Wanchu banyak baju kan? Iya ya, kok aku bisa lupa hal ini. Sekarang kita cek di kamar aja. Mending jangan dilihat deh. Liatin kenapa? Aku nggak percaya dalam 5 tahun ini. Kamu nggak tinggalin sedikit pun jejak cinta sama dia. Eyo! Di sini. Pasty di sini. Jangan-jangan dia ambil semua bajunya? Waktu pergi, dia nggak bawa apa-apa. Masa sih? Terus bajunya mana? Ini. Kak, jangan kamu salah ingat. Bajunya kok tua banget? Ini jangan-jangan properti yang sengaja ditinggalin Kang Wanchu? Nggak, ini emang bajunya. Ini baju yang waktu Kang Wancu baru datang ke rumah. Aku yang nemenin dia beli. Sinyan, sudah 5 tahun. Kok bisa dia nggak beli baju baru? Aku sama papamu, puluhan juta. Udah ganti beberapa kali. Dia uang 1 sen nggak punya, mana bisa beli baju baru. Wancu, nggak nyangka selama ini. Kamu hidup seperti ini. Nggak apa-apa. Sudah berlalu. Sepertinya, kita memang sudah terlalu berhutang pada Wancu. Enggak. Kita nggak berhutang apa-apa padanya. Dulu, dia cuma anak yatim terlantar yang nggak punya tempat tujuan. Kita yang menampungnya. Waktu itu, meski hidup kita susah, tapi kita nggak biarin dia kelaparan. Tapi dia, curhaka. Aku ingat tahun itu, ulang tahun ke-50ku. Dia bahkan nggak pulang. Sedangkan Tianci, dia yang di luar negeri, malah kirim aku jamur lingsi ratusan tahun, sembuhin penyakit jantungku. Iya, aku juga ingat. Malam itu, aku demam sampai 41 derajat, sampai pingsan. Sampai bangun di rumah sakit, dia nggak muncul juga. Tianci yang lewat kamera luar negeri. Lihat kondisi rumah, baru telepon ambulans. Kalau nggak aku udah nggak ada lagi. Ini udah bukan cuma durhaka lagi, jelas-jelas sayang banget. Ya, tidak punya hati nurani. Ayah, Wancu tahu kamu punya penyakit jantung. Dia dengar jamur lingsi berumur 100 tahun bisa menyembuhkan, jadi dia pergi sendiri ke pegunungan barat daya, tapi malah ketemu banjir bandang dan kakinya patah. Dia dirawat di rumah sakit luar kota lebih dari 2 bulan baru bisa pulang. Makanya dia ketinggalan ulang tahun ke-50 MU. Apa? Ibu, waktu kamu demam tinggi, aku ingat banget. Karena hujan deras, ambulans nggak bisa datang cepat, Wancu yang gendong kamu ke rumah sakit. Kamu akhirnya sadar. Tapi Wancu malah kena demam tinggi. Sampai kena pneumonia parah dan dirawat di ICU. 2 minggu baru keluar. Ayah, ibu, semua ini nggak ada hubungannya sama Tianci. Semuanya dilakukan Wancu. Wancu, Tante minta maaf sama kamu. Tante nggak tahu. Wancu, kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kalau kamu bilang kami. Tianci kok hilang? Anak ini tiba-tiba aja hilang. Uang yang kamu mau, aku kasih. Jangan telepon sekarang dong. Kenapa? Kamu takut banget ya kalau kejadian dulu ketahuan? Dulu, kamu mau keluar Gali bayarin pengobatanmu. Lalu bunuh kakak kembarmu sendiri. Dan ambil alih identitasnya buat masuk keluar Gali. Ini bisa jadi senjata makan tuan lo. Udah, jangan lanjutin. Oh ya, dulu kamu juga mau tabrak kakak angkatmu sampai mati kan? Biar jadi satu-satunya pewaris kekayaan Li. Sayangnya, digagalin sama si Lin itu. Makanya, kamu benci banget sama Lin Wancu. Eksainyan hati-hati. Ternyata waktu itu Wancu yang nyelamatin aku. Tapi aku malah memperlakukan dia seperti itu. Kamu bahkan ancam bunuh diri buat maksa cewek yang paling dia cintai. Batal nikah dan nikah sama kamu. Setelah itu, semua yang kamu lakukan cuma buat menyiksanya, kan? Emang iya, terus? Cuma dengan mengusir dia, aku bisa nikah sama Li Xinyan itu. Tapi semua baik-baik aja. Keluarga Li itu dapat ganjaran sendiri, udah usir Lin Wancu. Kasih aku waktu lagi. Aku bakal bikin mereka hilang satu persatu.
Nanti. Semua aset keluarga Lee jadi milikku. Berapapun uang tutup mulut yang kamu mau, aku bisa kasih. Sayang yang lucu ini. Ayah, ibu. Sayang kamu ini. Bertahun-tahun kami memperlakukanmu belum cukup baik. Ternyata semua ini, kamulah dalangnya. Ayah, Ibu, kalian salah dengar tadi. Aku sedang bercanda dengan temanku. bercanda saja. Kak, biasanya kamu paling percaya padaku, kamu akan percaya padaku. Kan? Aku mau lapor polisi. Direktur Lin, di luar ada 3 orang. Mengaku sebagai mantan keluarga Anda, ingin bertemu dan minta maaf langsung. Tidak usah, Kalau begitu, perlu aku sampaikan pesan apa? katakan padanya. Berpisah dari cinta, dunia terasa luas. Dia akan mengerti. Gimana? Dia mau ketemu kita? Direktur Lin bilang, berpisah dari cinta, dunia terasa luas. X Ayanyan, apa maksudnya dia? Dia sudah tidak ada hubungan dengan kita lagi. X Ayanyan, Kitalah yang menghancurkan kebahagiaan sendiri. Kamu sudah jaga. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membalasmu. Mungkin hanya dengan keluarga kami tidak mengganggu selamanya. Baru yang paling kamu inginkan. Ayah, ibu, ayo kita pergi. baik. Wancho. Semoga kamu bahagia.